Senayan digusur, Kebayoran digusur, digusur, Kuningan digusur, Engkong digusur, Encang digusur, Muyut digusur, Encing digusur. Nah, kalau misalkan berbicara permainan, teman-teman saya sebutin tadi banyak lah banyak macam permainan. Saya bilang main dampu. Kalau anak sekarang nggak tahu tuh apa yang namanya main dampu. Kalau main dampu tuh main batu atau di kaki tuh, ntar sama-sama punya jagoan dah tuh. Kalau musuhnya lawannya punya ini sampai pecah tuh batu, kita lawan kita biar sampai pecah. Kadang-kadang nih siang kalau kita mau nyari gacuan dampu, kita biasanya nyari-nyari ke tukang ini nih, ke material tuh di pasir-pasir suka ketemu tuh batu-batu, kata tutur main apa namanya, main galasin juga. Terus sebelum habis mandi kali atau sebelum mandi kali kadang-kadang tetap ke kebun. Nah ini yang ada serunya lagi kalau kita mau mandi kali itu lagi main nih kebun emas ya, kebun emas atau Bang Saim tuh. Itu galak tuh, bambunya tuh kalau kita ketahuan ya gue sampai kabur. Terus ada Bang Saim tuh di kampung saya tuh Bang Saim. Tapi ini ada begini nih, kebetulan di Gang Saiman ini dulu banyak apa namanya, ada beberapa pendatang. Ada seingat saya ada satu cerita lucu juga yang saya ingat sampai sekarang. Ada pendatang itu seorang guru, masalah guru bahasa Inggris. Aduh siapa namanya, pokoknya Ibu Jaitun, kalau nggak salah Ibu Jaitun. Dia punya anak cewek dan cowok. Seingat saya masih ingat Sony namanya, Sony itu. Dia pakai sepatu pantaran. Nah kebetulan dia kontrak nih
di depan pas masuk ada warga masuk. Kalau kita mau ke kebun cerita ini, kalau kita kan biasanya manain lo. Kalau kita turun ke biasa anak lokalan kan udah tahu. Sono ngambil mau nyolong ubi gitu kan. Si Sony nih nongkrong main lah sama kita, nanya, mana lo gini, sono ngapain sih? Sono mau nyolong ubi di bon mas kalau ya bon mas itu kan. Akhirnya pas kita mau jalan tuh masih Sony sama temen-temen yang lain, dia ngomong sama ibunya, mama kalau nggak salah saya manggilnya mama lah, ma, Sony mau main dulu ya, gitu. Saya denger juga sih, saya dengar. Ditanya lah sama mamanya, ya Sony, kamu mau kemana? Ini mah sama teman-teman mau nyolong ubi di kebun mas. Dijawab sama mamanya gini, iya hati-hati anak. Itu masih gitu. Jadi mau nyolong aja suruh hati-hati tuh mamanya. Ya kalau kadang-kadang begini, setiap saya main kan biasanya nggak melulu main di lingkungan kita di Gang Saiman atau Geser. Nah, kita kadang-kadang biasanya tiap itu kan ada suka musim-musimnya tuh, musim duren atau musim cempedak. Nah, kalau berbicara musim cempedak, kalau biasanya itu di kebun mas atau Bang Saim tukang jaga kebun dulu tuh. Ada satu kebun Bang Saim dulu situ, banyak pohonan tuh, banyak pohon buah-buahan tuh jambu, nangka cempedak tuh. Nah dulu yang sempet paling ramai tuh ketika lo musim nangka cempedak ya, misalkan nih pagi ya subuh nih hujan ya, paginya kita kasih tuh sambil ngeliat ya, ada Bang Saim nggak ya? Nggak ada, kita nyelos dapat lah cempedak ini. Tapi kadang-kadang ada yang terakhir, oh ini kabur ya kan, belum dapat cempedaknya, ada ngasih kode tuh, Bang Saim kabur. Emang galak belum mah ya, almarhum apa teh buat almarhum ya. Selain itu kalau kita lagi libur sekolah kita mainnya nggak di utek-utekan itu aja, utek-utekan Saiman gitu. Nah kalau di sekolah kan biasanya kita kalau di pan sekolah tuh ada tukang tukang agar segala macam. Nah kebetulan kalau ada musimnya main bobo ya, di Cikaret tuh. Nah di Pondok Pinang sebelah sono nih, kalau di sini kan kalau ada Bekulon ya tadi bilang, Bekulon ada Bletan tuh, Bletan. Nah di Bletan yang sekarang lebih dikenal dengan Pondok Indah. Nah Pondok Indah mall segala macem tuh, ada jalan metro dan segala macamnya. Dan dulunya kan tahun 80 bawah gitu, 80 masih banyak, sebagian masih ada kebun karet tuh, kebun karet. Kalau kita misalkan di sekolahan ada tukang bobo, ibarat bobo biji karet. Akhirnya kalau lagi liburan minggu atau pas liburan sekolah panjang tuh, pada nyari lah tuh jalan kaki, dia punya sepeda ya pakai sepeda ada tuh, jalan kaki dah tuh nyari tuh. Nah bobo ada yang bobo kapakan, ada yang bobo liong ya, kalau nggak bobo liong tuh, ada bobo sedan, ada macam-macam lah tuh, kita cari di sana ada tuh, sambil kita kumpulin, nah, kita bawa dari sini, kita mainin. Padahal nyarinya rame-rame di sono, bareng-bareng. Dari sini kita adu, bareng-bareng di sini. Sebenarnya kalau zaman dulu kalau misal kita mau ngadu aja di sono. Cuma karena di sini kita masih bulet nih, kita pecahin bareng-bareng di sini tuh. Kita nyari pakai batu lah. Tapi selain bobo, nah kalau yang laki main bobo dah tuh. Tapi kalau yang perempuan getahnya biasanya mainin tuh kalau masih pulang sekolah atau lagi libur, pada nyari taruh sini tuh, ini di sini nih, kalau pernah netes taruh sini. Nah kalau emang dia mau usaha dikit nih, kadang-kadang dia bawa ini nih, bawa kaleng biskuit tuh, ditaruh itu, iya kayak orang luluran gitu di kaleng kayak gini nih, karet kan, karet tadi di tas ini gini. Ntar kalau udah kering, ya kuntel tuh. Kuntel jadi kayak bola tuh, kayak bola bekel. Emang kudu lama juga, emang nggak seharian bisa dapat gede, kadang-kadang segini cuma dapat ya seprinkil, kalau kata ini mah seprinkil. Nah, emang di Pondok Pinang juga tahun 80-an itu
kalau dari mana terkenal juga sama guru-guru nih, guru-guru bisa guru ngaji banyak juga yang mengenal kelas ini di di Pondok Pinang. Nah, setelah tahun 90-an ke atas nih, 90 ke atas, ya saya mulai main ke biasalah keluar, udah punya teman sahabat kemarin suka ditanya tuh, lu tinggal di mana? Pondok Pinang. Sebagian masih kurang paham juga nih, ada yang Cipinang, bukan, Pondok Pinang, Pondok Indah. Nah, akhirnya Pondok Pinang itu agak ketutup oleh kemegahan nama Pondok Indah tuh. Ketika saya bilang Pondok Pinang mana? Lo tau Pondok Indah nggak? Mau tahu? Nah, Pondok Indah itu adanya di dalam kelurahan Pondok Pinang. Tapi kalau yang orang-orang tua nih, di mana lo Pondok Pinang? Mas, dia kadang-kadang sempat hormat lah gitu. Oh, Pondok Pinang, oh banyak guru-guru ini nih, guru-guru ngaji yang dikenal gitu. Sampai sekarang pun Pondok Pinang dikenal juga, ada salah satu guru ngaji juga di sini, ngaji sampai di Jomi itu, dia guru di mana-mana, sampai tempat saya aja dulu almarhum rumahnya di Tanjung Priok, bukunya di sini, tetanggaan juga Pondok Pinang sama di guru Sapi Azami itu, karena memang dekat tuh berdekatan. Nah, dia adanya di Gandaria kalau nggak salah tuh, sekarang di Gandaria situ, jadi erat ininya. Jadi konektivitasnya dekat banget. Ya, kembali lagi kalau kita berbicara masalah tahun 80 90-an khususnya di Pondok Pinang, wilayah Gang Saiman saya ini. Karena kan di Pondok Pinang ini sebenarnya ada juga yang di Pondok Pinang itu dulu setahu saya nih, dari mulai jembatan sini nih dekat sampai ke Pasar Jumat tuh. Cuman memang ketika yang sekarang di PPS nih disebutnya Gebruk. Nah, kadang-kadang orang Pondok Pinang, padahal satu ini juga. Ada Pondok Pinang dan Pondok Pinang sebelah sono dan sebelah Bludik. Sebelah Bludik kalau ke PPS. Dan di sini juga dulu juga di daerah saya ini, kalau kebetulan Gang Saiman ini di pas banget perbatasan Tanah Kusir, perbatasan dengan kali kalau nggak salah kali Sekretaris lah itu. Nah, kalau berbicara ini ya pastilah setiap wilayah ini ada mistis lah, pasti setiap wilayah pasti ada mistisnya juga, ada tempat-tempat yang kudu kita hati-hati juga. Kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan.
Aduh. Dan ini masih buang sayang tuh ada tadi tuh di ini. Tadi enggak itu sih ya pas ini udah keburu. Soalnya rekamannya bagus semua. Iya. Jadi nggak ada dibuang sayang ya. Ya, paling ada sedikit suara ayam doang tadi tuh. Iya, Memang itu udah nggak apa-apa. Deh, jawaban gimana? Tunggu adem dulu. Nolo. Ya. Ini enggak? Bagus pembahasannya itu detail lah gitu. Iya pada Itu megang apa nih tuh? lato. Oh ini. Lah mainan bocah itu. Iya ini zaman sekarang katanya sih lagi rame nih. Ya Pak, gini nih lato-lato apa? Mainan kita kecil itu. Iya. Lah dulu mah tahun 80 90 udah ada sebenarnya. Cuman emang gitu ya. Orang ini tuh. Dulu mah kita mah ya capek banget. Kalau sekarang mah aduh, sekarang lagi rame juga begini gimana? Tuh ya, gitu. Awas mau kena mata. Gitu. Biar macem-macem ya. Ada aja. Apa nyambut kemarin itu.